Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Bu. Oke, seharusnya hari ini Ibu mengumumkan hasil ulangan harian kalian ya, teman. Ada teman-teman kalian yang masih belum ujian tuh. Ya, nanti jadi saya akan umumkan setelah semuanya sudah susulan ya. Setelah semuanya sudah susulan. Jadi hari ini kita akan lanjutkan dulu materi kita, yaitu tentang limit. Kalau 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar limit juga ya, tapi baru konsep dan menentukan limit dengan substitusi. Nah, hari ini kita coba menentukan limit dengan manipulasi aljabar. Jadi ada 2, yaitu dengan perkalian dengan sekawan dan dengan memfaktorkan. Oke, kita lihat dulu yang pertama di sini. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara memfaktorkan. Nah, ini kembali lagi ke masa-masa SMP ya. Nah, cara-cara kita menggunakan lagi cara memfaktorkan. Nah, di sini sangat dibutuhkan itu konsep pemfaktoran. Mungkin kalau ada yang lupa nanti bisa dilihat lagi catatan-catatan zaman dulunya. Nah, itu kita lihat di sini, jika hasil limit dari penyebut 0, hasil suatu limit berupa nilai tak tentu atau tidak mempunyai limit. Oleh karena itu, faktor yang membuat penyebut bernilai 0 harus dihilangkan. Salah satu caranya dengan memfaktorkan. Jadi kalau kemarin kita belajar substitusi, kalau substitusi kan tinggal ganti nilai X-nya saja dengan X yang diketahui. Sebentar. Ini colokannya belum. Tunggu. Nah, kita bisa dilihat di sini, di contoh 1, ada limit X mendekati 2, X min 2 per 4 min 2X. Nah, kalau mau pakai cara substitusi, berarti kan kita tinggal ganti saja nilai X-nya ya. Di sini nilai X-nya, mana nih? Kok nggak nyala? Nilai X-nya diganti dengan 2, ya kan ya? Nilai X yang ini diganti dengan 2. 2-nya dari mana sih? Oh, 2-nya dari sini. Nah, itu. Nah, ternyata ketika kita substitusi langsung, nilainya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini adalah tak tentu. Ya, bentuk tak tentu. Jadi, 0 per 0, 0 dibagi sama 0. Ya, Ibu kasih coretan di sini. Tunggu. Wait. Jadi, 0 per 0 itu hasilnya bisa 1. Benar ya? Jadi 0 per 0 itu hasilnya bisa 5. Ini juga benar. Makanya dia dibilang 0 per 0 itu adalah nilai tak tentu. Ya. Nah, nggak boleh ya. Nilai limit itu hasilnya tak tentu, nggak boleh. Jadi bagaimana caranya supaya nilai limit, nilai pendekatan itu ada? Nah, caranya adalah dengan memfaktorkan. Ya. Jadi di sini kan ada bentuk X min 2 yang atas. Yang atas X min 2, terus yang bawah 4 min 2X. Nah, di sini kita faktorkan sedemikian sehingga faktor yang ada di penyebut dan di pembilang itu ada yang sama dan bisa kita coret. Ya. Di sini X min 2-nya tetap, ini tetap ya, X min 2. Kemudian yang sebelah bawahnya, yang di penyebutnya, kan 4 min 2X. 4 min 2X ini kan sama-sama punya faktor min 2. Min 2 kita keluarin di sini. Kemudian yang di dalam kurung berarti tinggal min 2 plus X. Min 2 plus X ini kalau kita tuliskan bisa kita balik menjadi X min 2. Nah, ini kan sama nih. X min 2, ini juga X min 2. Habis ya. Berarti tinggal 1 per min 2. Nah, masih ingat kemarin konsep limit? Kalau ada limit X menuju A, kemudian di sini K, berarti hasilnya adalah K. Nah, ini sama. Jadi limit X mendekati 2, 1 per min 2, hasilnya ya tetap min 1/2. Gitu. Ini untuk bentuk yang pertama. Ya. Jadi kalau kalian ketemu hasil, ketika kalian substitusi ketemu hasilnya 0 per 0, berarti harus
faktorkan ya. Ini cara yang pertama. Kemudian kita lihat bentuk yang kedua. Contoh 2. Limit X mendekati 2, X min 2 per 4 plus 2X sama dengan, nah ini kita substitusi langsung juga. Ternyata hasilnya 0 per 8. Nah kalau 0 per 8 boleh ya. Karena 0 dibagi 8 itu hasilnya pasti 0. 0 dibagi suatu bilangan itu pasti hasilnya 0. Jadi ini masih ada nilai limitnya, yaitu 0. Ya. Jadi, kemudian kita lihat yang bentuk ketiga. Limit X plus 2 per 4 min 2X untuk X mendekati 2. Nah ini ketika kita substitusi langsung, hasilnya adalah 4 per 0. 4 per 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi ya. Jadi nilai limitnya tidak menuju ke suatu titik tertentu, sehingga nilai limitnya tidak ada. Jadi kalau nolnya yang ada di penyebut, dia tidak terdefinisi. Nah biasanya tuh di limit disimbolinnya seperti ini. Ini sebenarnya simbol untuk tak hingga ya. Cuman maksudnya gini, kalau di limit, 0 itu bukan 0, tapi 0 itu adalah bilangan yang sangat kecil sekali. Jadi 4 dibagi dengan bilangan yang sangat kecil sekali di sini ya. 4 dibagi dengan bilangan yang sangat kecil sekali, kan hasilnya sangat besar sekali. Tapi kita nggak tahu sangat besar sekalinya itu menuju ke nilai berapa gitu. Makanya di sini dikatakan tidak terdefinisi. Gitu. Tapi untuk yang nomor 3 ini kita tidak perlu mencari dengan cara lain karena memang limitnya tidak ada nilainya gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah ya membuatnya seperti itu jawabannya gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu di bentuk keempat. Nanti kita simpulkan ya. Bentuk keempat di sini ada X kuadrat dikurangi 2X. Kemudian kita substitusi langsung, ternyata nilainya 0 per 0. Ini kan nilai tak tentu ya. Nah, kalau nilai tak tentu berarti harus diapain? Harus difaktorkan. X kuadrat min 2X. Faktornya apa? Oh, sama-sama punya X. Sama-sama punya X. X-nya dikeluarin. Nah, terus habis itu X dikali berapa biar jadi X kuadrat? Oh, dikali dengan X. Kemudian X dikali berapa biar jadi min 2X? Oh, dikali dengan min 2. Nah, sekarang atas sama bawahnya ada yang sama nih, X min 2. Berarti kita coret, sisanya tinggal limit X untuk X mendekati 2. Habis itu ganti X-nya dengan 2. Nilainya adalah 2 untuk nomor 4. Jadi, kesimpulannya, jika bentuk limit fx per gx untuk x mendekati a itu hasilnya 0 per 0 ya, mungkin pembilang fx dan penyebut gx memuat faktor x min a. Faktorkan fx dan gx lalu hilangkan faktor x min a. Jadi intinya ketika kalian substitusi langsung dan hasilnya ketemu 0 per 0, nah kita harus cari cara nih supaya dia ada nilainya. Karena itu sebenarnya limitnya ada nilainya. Gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya dengan memfaktorkan. Kemudian kalau misalnya hasilnya 0 per sesuatu, misalnya 0 per 10. Nah ini kan masih ada nilainya. Kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu ngasih ke orang, kan apa yang orang dapetin nggak ada kan? 0 gitu. Ya. Kemudian kalau bentuknya K per 0, ya, K per 0 ini hasilnya pasti sangat besar sekali dan bisa kita bilang tidak terdefinisi, begitu ya. Jadi ini tidak perlu dilakukan apapun untuk dua hal ini. Maksudnya hasilnya memang segitu gitu. Tapi kalau ketemunya hasilnya 0 per 0, itu harus dilakukan cara lain supaya dia dapat hasil gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mungkin ini masih contohnya masih ini ya, maksudnya masih saya teori, masih seputar teorinya gitu. Nanti setelah kita membahas dua materi ini, nanti di bawah Ibu jelasin di latihan soal langsung. Gitu. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak, oke. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, tadi kan ada memfaktorkan ya, bentuk memfaktorkan. Nah, sekarang yang ini adalah mengalihkan dengan bentuk sekawan. Kalau dulu mungkin pas SMP juga ya, ini pelajaran aljabar, itu ada kalian mengalihkan bentuk akar. Nah, mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, itu biasanya identik dengan bentuk akar ya. Nah, kita lihat di sini di poin pertama. Bentuk sekawan. Jadi kalau X min A berarti bentuk sekawannya adalah X plus A. Jadi kalau di sininya min, ini akan berubah jadi plus. Itu ya. Itu sekawan namanya. Kemudian yang ini juga sama, AX plus B, di sininya plus, berarti di sini akan berubah jadi min.
Untuk AX sama B-nya sama ya, cuma beda tandanya aja. Kemudian yang ini juga sama. Akar X plus A plus ininya berubah jadi min. Nah, yang ini juga sama. Ini min berubah jadi plus. Jadi sekawan itu adalah nilainya sebenarnya sama, cuma beda tanda, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, perkalian bentuk sekawan. Jadi kalau ada X min A dikali dengan X plus A, ini bisa langsung buat seperti ini. Karena sebenarnya kan ini kalau kita jabarkan ya, ini depan kali depan, ini kan jadinya X kuadrat. Depan kali belakang, ini jadinya plus AX. Ini kali ini jadi min AX. Ini kali ini jadi min A kuadrat. Nah, yang ini kan saling menghabisi ya. Maksudnya ini habis kan, AX dikurangi AX. Jadi sisanya tinggal X kuadrat dikurangi kuadrat. Nah, ini. Jadi untuk yang seperti ini, cara mudahnya, kalian tinggal mengalihkan saja. Depan kali depan, belakang kali belakang. Ya. Jadi, depan kali depan kan jadinya X kuadrat ya. X kali X jadinya X kuadrat. Kemudian yang satunya min A dikali dengan plus A. Hasilnya adalah min A kuadrat gitu. Ya. Begitupun dengan yang sebelahnya, yang di kotak sebelahnya. Ada akar X plus A dikali dengan akar X min A. Jadi kalian cukup mengalihkan akar X dengan akar X. Hasilnya adalah akar X kuadrat. Kemudian yang satunya, kalian mengalihkan A dikali min A. Hasilnya adalah min A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan. Kita sederhanakan akar X kalau dikuadratkan, itu kan jadi akarnya hilang ya. Dan kuadratnya hilang. Jadi di sini hasilnya X min A kuadrat. Gitu. Jadi untuk efisiensi waktu cukup depan kali depan sama belakang kali belakang. Itu berlaku untuk perkalian sekawan ya. Perkalian bentuk asli dengan bentuk sekawannya. Gitu. Nah, terus yang ini juga sama. Yang di kotak ketiga. Kita punya A akar X dikali dengan A akar X. Jadinya A akar X kuadrat. Kemudian yang satunya B dikali dengan min B. Hasilnya adalah min B kuadrat. Nah, habis itu kita sederhana ini. A akar X kalau dikuadratin kan A-nya dikuadratin, akar X-nya juga dikuadratin. A-nya dikuadratin jadi A kuadrat. Akar X-nya kalau dikuadratin jadi X. Terus yang belakang tetap ya, min B kuadrat. Gitu. Jadi perkalian bentuk akar dengan bentuk sekawannya menghasilkan bentuk aljabar tanpa bentuk akar. Ya, ini poinnya. Menghasilkan bentuk aljabar tanpa bentuk akar. Jadi akarnya nanti jadi hilang. Jadi bentuk akar dapat dihilangkan dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Kayak gitu. Ini untuk yang konsep, mengingat konsep perkalian bentuk sekawan ya. Nah, sekarang kita lihat di ininya. Di soalnya, di contoh soal. Limit yang memuat bentuk akar. Nah, jadi kalau mau nentuin nilai limit, cara pertama tetap sama ya. Kita substitusi dulu. Oh, kalau disubstitusi hasilnya 0/0, berarti kita cari cara lain. Ya. Nah, clue-nya gini. Kalau di soalnya ada bentuk akar, berarti dia bukan pakai pemfaktoran, tapi dia pakainya dengan perkalian sekawan, ya. Tapi kalau di soalnya ketika kalian dapat 0/0 dan soalnya itu bentuknya bentuk yang kayak tadi, yang bentuk kuadrat gitu ya. Nah, itu berarti pakai pemfaktoran gitu. Itu clue-nya. Kalau ketemu soal limit. Kemudian ini kita lihat di sini penyebut memuat bentuk akar dan hasil limit penyebut 0. Perhatikan jika penyebut tersebut dikalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, kita lihat. Kan penyebutnya tadi akar X min 2 ya. Nah, ini akar X min 2. Ini penyebutnya. Kemudian ini kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya jadi akar X plus 2. Di sini tandanya berubah ya. Dari min jadi plus. Nah, sekarang kita coba kaliin. Jadi kita kali di sini. Ini masih penulisan limitnya masih ya. Kalau belum disubstitusi nilai limitnya masih. Jadi X min 4 per akar X min 2 dikali dengan sekawannya. Akar X plus 2 per akar X plus 2. Kenapa sih Bu harus kayak gini? Harus diper begini? Karena kalau kita cuma mengalihkan dengan satu doang yang ini akan merubah nilainya. Ya, kalau kita kalikan dengan ini kan sama aja 1.
Akar X plus 2 dibagi sama akar X plus 2 ini kan sama aja 1. Nah, jadi tidak akan merubah nilai fungsinya ya, nilai limitnya. Nah, sekarang kita kalikan. X min 4 kita kali dengan akar X plus 2. Nah, ini nggak usah dijabarin. Ini tetap dibuat seperti ini saja. Tetap dibuat seperti ini saja. Kemudian yang bawah, nah ini ingat-ingat yang tadi Ibu bilang. Depan kali depan, belakang kali belakang. Ya. Akar X kali akar X jadi akar X kuadrat. Min 2 dikali 2 jadi min 2 kuadrat. Habis itu ini, yang atas tetap, kemudian yang bawah, akar X kalau dikuadratin jadinya X. Min 2, minnya tetap ya, 2 kuadrat, kalau dikuadratin 2 kalau dikuadratin hasilnya 4. Nah, gini. Nah, ternyata di sini ada faktor yang sama. X min 4 dan X min 4. Sisanya tinggal, ini kan 1 ya berarti ya. Sisanya tinggal akar X plus 2. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, udah ketemu seperti ini, tinggal kalian substitusi saja nilai X-nya. Oh, nilai X-nya 4. Berarti ganti X-nya ini dengan 4. Jadi kita ketemu, nah kalau sudah masuk ke tahap substitusi seperti ini, nggak usah lagi ditulis limitnya. Ya, jadi langsung aja angkanya. Oh, di sini ya udah akar 4 ditambah 2. Akar 4 berapa? Akar 4 itu 2. 2 ditambah 2, 4. Gitu. Ya. Strategi ini dilakukan apabila dengan substitusi langsung. Nah, ini kesimpulannya ya. Apabila dengan substitusi langsung, limit diperoleh nilai tak tentu. Jadi kalau dapat 0 per 0 dan fungsi fx atau gx memuat suatu bentuk akar. Fungsi dikalikan bentuk sekawannya, lalu disederhanakan. Oke, itu untuk teori pemfaktoran dan perkalian bentuk sekawan. Nah, sekarang kita coba bahas latihan soal. Ada 7 soal di sini. Kita bahas dulu yang nomor 1. Ya. Di PDF-nya tidak ada pembahasannya ini ya. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat pembahasannya ini, nanti di video yang Ibu upload di YouTube. Ya. Itu nanti bisa dipelajari lagi. Kita lihat dulu nomor 1. Bentar. Berapa sih? Nomor 1. Nah, di sini ada limit X kuadrat min 36 per X plus 6. Nah, ini untuk min 6 ya. Oh, kita coba dulu substitusi. Sini aja deh Ibu ngerjainnya. Kita coba dulu substitusi negatif 6 ke X-nya. Berarti kan kita dapat di sini negatif 6 kuadrat dikurangi 36 dibagi dengan negatif 6 ditambah 6. Negatif 6 kalau kita kuadratin kan hasilnya 36. Dikurangi 36. Ini negatif 6 tambah 6. 36 kurangi 36, 0. Negatif 6 tambah 6, 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Berarti gimana caranya? Caranya adalah kita faktorkan. Ya, faktorannya di sebelahnya aja deh. Nah, di sini. Kita faktorkan, karena ini bentuknya kuadrat ya, nggak ada akarnya, jadi kita pakai cara 1, yaitu cara pemfaktoran. Oke, nomor 1 saya tulis di sini pembahasannya. Jadi, limit X mendekati negatif 6, di sini X kuadrat min 36 per X plus 6. Nah ini, yang bisa difaktorin yang mana? Pastinya yang bentuk kuadrat. Nah kalau bentuknya seperti ini, masih ingat nggak bentuk kuadrat yang gini? X kuadrat min A kuadrat. Berarti kalau seperti ini, hasil faktornya adalah X min A dan X plus A. Nah, ini kan sama aja X kuadrat min 6 kuadrat ya. Karena 36 itu kan sama aja 6 kuadrat. Nah, kita jadikan X min 6 sama X plus 6. Itu. Jadi hasil faktornya itu. Nah, sekarang kita tulis di sini. Ini jadi X min 6. Oh, ini kan masih limit ya. Berarti kita tulis dulu limitnya.
Ini jadi limit X mendekati negatif 6. Ini X min 6 sama X plus 6. Dibagi dengan X plus 6. Ada yang sama nggak penyebut sama pembilangnya? Ada, yaitu X plus 6. Ini bisa kita coret nih. Nah, ini kan 1, ini 1. Jadi kita tinggal punya limit X mendekati negatif 6 dari X min 6. Habis ini diapain? Oh, ini pakai sama dengan ya. Habis ini tinggal disubstitusi. Ganti nilai X-nya yang ini dengan negatif 6. Kalau udah tahap substitusi, limitnya nggak usah ditulis lagi. Jadi kita tinggal masukin aja X-nya. Negatif 6 dikurangi 6. Hasilnya sama dengan negatif 12. Itu. Ini untuk nomor 1. Ya. Ada pertanyaan dulu nomor 1? Coba sambil saya lihat dulu yang hadir. Wah, sedikit sekali. Hujan soalnya ya. Ngantuk, Bu. Ngantuk. Iya, hujan terus ngantuk kan jadinya. Hujan nggak di rumahnya? Jangan, Bu. Hujan ya. Di sini hujan soalnya. Oke, kita lihat nomor 2 kalau nggak ada pertanyaan nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 sama. Kita substitusi dulu ya. X-nya kita ganti dengan 2. Karena X mendekati 2 di sini. Jadi kita punya gini. Kemudian bawahnya juga dikurangi 7 kali. 7 kali 2 ditambah 6. Berarti ini 2 dikuadratin kan 4. 4 dikurangi 4. Terus yang bawah 2 dikali 4, 8. Dikurangi 14 ditambah 6. Ini hasilnya 0. Yang bawah juga hasilnya 0. Nah, ini juga sama. Bentuk tak tentu. Gimana caranya? Biar ada jawabannya. Kita faktorkan. Oke, nomor 2 di sebelahnya sini ya. Oke, nomor 2. Sini. Lim X mendekati 2. Ininya X kuadrat min 2X dibagi dengan 2X kuadrat min 7X ditambah 6. Oke. Nah, ini kan bentuk kuadratnya ada di atas dan ada di bawah. Pasti kalau ada dua-duanya bentuk kuadratnya, kita faktorkan dua-duanya ya. Nah, sekarang yang atas dulu. Yang atas kita coba faktorkan yang ini. Ini kan sama-sama punya X ya. Ya. Jadi kalau ada bentuk ini sama aja gini. X kuadrat min AX. Kalau ada bentuk seperti ini berarti pemfaktorannya jadi X min A. Jadi kalau X kuadrat min 2X berarti pemfaktorannya jadi X min 2. Oke, yang atas sudah ketemu faktornya. Sekarang yang bawah. Ini bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini sambil Ibu ingetin ya cara pemfaktoran. Ini untuk A-nya tidak sama dengan 1. Ini kan A-nya 2 nih. Bukan 1 ya. Kalau 1 nanti bisa langsung. Nah, ini A-nya 2. Jadi, cara memfaktorkannya, hasil kalinya adalah A kali C. Ini adalah hasil kali 2 bilangan. Ini kali. Kemudian B ini adalah hasil jumlah 2 bilangan. Nah, nanti hasil faktornya adalah AX ditambah P sama AX ditambah Q dibagi dengan A. Nah, ini konsepnya seperti ini, pemfaktorannya. Nah, sekarang kita cari dulu faktornya tuh, si 2X kuadrat. Dari sini, 2X kuadrat min 7X ditambah 6. Berarti hasil kalinya adalah 2 dikali 6, yaitu 12 ya.
Ini adalah berapa dikali berapa, hasilnya 12. Terus yang tengah ini ada tanda minnya, hati-hati. Berarti ini min 7. Berapa ditambah berapa? Dua bilangan kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambah hasilnya min 7. Berarti berapa sama berapa? Oke, Ibu langsung tebak aja ya, karena waktu kita sangat minim. Di sini ada min 4 dan min 3. Ini min 4 dan min 3. Jadi harus sama nih bilangannya. Min 4 kalau dikali min 3 kan hasilnya 12. Min 4 kalau ditambah dengan min 3 hasilnya min 7. Jadi kita punya faktor, karena di sini A-nya 2, ya. Jadi bentuk faktornya 2X ditambah, atau gini, 2X min 4 aja langsung ya. 2X min 4, karena ini angkanya kan min 4 nih. Angkanya min 4 dengan min 3. 2X min 4 sama 2X min 3. Dibagi dengan A. A-nya 2. Nah, terus sekarang ada nggak yang bisa dibagi 2? 2X min 4 atau 2X min 3? Yang bisa dibagi 2 adalah yang 2X min 4. Karena dua-duanya punya faktor 2 ya. Ini, kalau membagi ini, ya, dengan ini, nah ini dua-duanya kita bagi nih. 2X kita bagi dengan 2, itu kan hasilnya X aja, 1X ya. Nah, terus yang ini 4 kita bagi dengan 2, hasilnya 2. Jadi hasil faktornya adalah 1X min 2 atau X min 2 dan 2X min 3. Oke, kita udah ketemu nih. Hasil faktor yang penyebutnya ini. Kalau yang pembilangnya tadi ini. Nah. Oh, enggak, ini shape-nya. Sekarang tinggal kita substitusi saja. Kita ganti aja di sini ya. Nih. Berarti limit X mendekati 2. Yang atas faktornya jadi X. X min 2. Dibagi dengan yang bawah. X min 2 sama 2X min 3. Sekarang kita lihat. Ada nggak faktor yang sama? Ada. Yaitu X min 2, kita coret. Ini kan berarti 1 ya. Jadi di sini kita tinggal punya limit X mendekati 2, X per 2X min 3. Tinggal kita substitusi deh. X-nya kita ganti dengan 2. Karena X-nya di sini 2 ya. Jadi 2 per 2 dikali 2 dikurangi 3. Jadi sama dengan 2 per 4 kurangi 3, 1. Hasilnya adalah 2. Itu. Kalau misalnya kalian udah paham cara memfaktorkan, ini akan lebih cepat ya mengerjakannya ya, gitu. Oke. Ini untuk nomor 2. Untuk nomor 3 sama. Nomor 3 kita substitusi dulu. Coba kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 3 ya, karena di sini limit X mendekati 3. 3 kuadrat dikurangi 7 dikali 3. Ditambah 12. Dibagi dengan 3 min 3. Kita punya di sini 9 dikurangi 21 ditambah 12. Dibagi 0. 3 min 3 ya. 9 dikurangi 21 min 12. Min 12 tambah 12, 0. Hasilnya 0 per 0. Ini juga tak tentu. Jadi kita pakai pemfaktoran. Oke, kita bahas nomor 3. Ibu tulis dulu soalnya. Lim X mendekati 3, X kuadrat min 7X ditambah 12 dibagi dengan X min 3. Oke. Nah, ini berarti kita faktorkan nih yang atas. Nah, ini kan bentuknya gini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, kalau tadi kan A-nya tidak sama dengan 1 ya. Kalau A-nya sama dengan 1, berarti hasil kalinya adalah si C. C aja. C adalah
P dikali Q. B adalah P ditambah Q. Jadi hasil faktornya adalah X plus P dan X plus Q. Nah, sekarang ini. X kuadrat min 7X plus 12. Kita coba faktorkan. X kuadrat min 7X ditambah 12. Berarti hasil kalinya 12. Hasil jumlahnya negatif 7. Berapa dikali berapa? Berapa ditambah berapa? Ini sama ya dengan yang atas tadi. Hasil kalinya 12 berarti bisa negatif 4 dan negatif 3. Ini juga. Jadi hasil faktornya X min 4 dan X min 3. Itu. Tinggal kita masuk substitusi ke sini. Jadi kita punya lim X menuju 3, X min 4, X min 3, dibagi bawahnya tetap. Nah, sekarang ada yang sama nggak faktornya? Oh, ada. Ini, coret. Ini tinggal 1 ya. Jadi kita tinggal punya limit X mendekati 3, di sininya tinggal X min 4. Lalu kita substitusi nilai X-nya. X-nya berapa di sini? X-nya 3. Ganti dengan 3X-nya ini. Jadi kita punya 3 dikurangi 4, yaitu negatif 1. Ini adalah hasilnya. Itu. Ini untuk nomor 3. Oke, 3 menit 20 detik. Habis itu nanti boleh masuk Zoom lagi ya, dengan link yang sama. Kalau misalnya keluar ini. Nomor 4. Oke, karena nomor 4 ini sama ya sebenarnya dengan nomor 2 dan nomor 3. Mungkin kita, bentar. Ya kita bahas dulu deh nomor 4. Nanti habis keluar dari Zoom bisa masuk lagi ya. Nomor 4 kita substitusi langsung dulu. 3 dikali 4 kuadrat dikurangi 10 dikali 4 dikurangi 8. Dibagi dengan 4 kuadrat dikurangi 6 dikali 4 ditambah 8. 3 dikali 16, 48. Min 40 dikurangi 8. Terus yang bawahnya 16 dikurangi 24 ditambah 8. Ternyata hasilnya juga 0/0. Dan ini bentuk tak tentu. Jadi harus diapain? Difaktorkan. Oke, kita bahas di sini. Nomor 4. Limit X mendekati 4. 3X kuadrat min 10X ditambah 8. Oh, dikurangi 8. Bagi dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. Nah, ini soalnya. Kita faktorkan dulu yang ini. Yang ini ya biar lebih lancar ya, jadi Ibu bahas ulang. Kalau bentuknya ini, tadi konsepnya udah ada di atas, berarti ini hasil kalinya adalah 3 dikali min 8. Berapa dikali berapa? Kemudian hasil jumlahnya adalah min 10. Berapa ditambah berapa? 3 kalau dikali sama min 8 kan hasilnya min 24 ya. Berapa kalau dikalikan hasilnya negatif 24, tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 10. 2 buah bilangan. Berarti ada negatif 6. Ada nggak? Negatif 12 dan 2 ya. Ini negatif 12 dan 2. Benar ya? Negatif 12 kalau dikali 2 hasilnya negatif 24. Negatif 12 kalau ditambah 2 hasilnya negatif 10. Berarti di sini hasil faktornya adalah 3X min 12 dan 3X plus 2. Kita bagi dengan, karena di sini A-nya 3, ya. Ini 3 ya, berarti dibagi dengan 3. Kemudian mana yang bisa dibagi dengan 3? Oh, yang depan.
Karena dua-duanya bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi ini kita bagi dengan 3 kan hasilnya 1x. 12 kita bagi dengan 3 hasilnya 4. Jadi di sini bentuk faktornya x min 4 dan 3x plus 2. Kemudian yang bawahnya, hasil kalinya 8, hasil jumlahnya negatif 6. Berapa dikali berapa, berapa ditambah berapa. Aduh. Nah, 8 ini berarti bisa min 4 dikali min 2. Ini min 4 ditambah min 2. Jadi hasil faktornya x min 4 dan x min 2. Oke, bisa kita tuliskan di sini. Lim x mendekati 4, kita punya yang tadi yang pertama ini. Lalu ini yang kedua. X min 4, 3x plus 2 per yang bawah x min 4, x min 2. Ada yang sama, ada ini sama, coret. 1 ya. Jadi tinggal kita punya lim x mendekati 4, 3x plus 2 per x min 2. Habis itu kita substitusi. Substitusi nilai x-nya berapa di sini? 4. Tinggal masukkan 3 dikali 4 ditambah 2 dibagi dengan 4 min 2. 3 dikali 4, 12. 12 kita tambah dengan 2, 14. Bagi 2. Hasilnya 7. Jadi ini adalah nilai limit untuk nomor 4. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Masih ada 3 soal lagi. Nah, nomor 5 ini sama ya. Jadi cara pertama kita substitusi dulu nilai X-nya. Oh, X-nya 9. Berarti akar 9 dikurangi 3 dibagi 9 min 9. Ternyata hasilnya di sini akar 9 itu kan 3. 3 min 3 sama ini 9 min 9, 0. Jadi 0 per 0. Ternyata bentuk tak tentu. Nah, oke, untuk nomor 5 berarti kita kalikan dengan sekawan. Karena bukan, ini bentuknya bentuk akar ya. Berarti kita pakai perkalian sekawan. Nomor 5 di sini ya. Limit X mendekati 9. Di sini akar X min 3 per X min 9. Nah, berarti kita kaliin dengan sekawan. Sekawan yang mana? Sekawan pembilangnya. Karena yang ada bentuk akarnya ada di pembilangnya. Nah, ini kita kali akar X min 3. Berarti bentuk sekawannya adalah akar X ditambah 3. Per akar X ditambah 3. Jadi bentuk sekawannya di sini bisa kita lihat. Di sininya min, berubah jadi plus. Gitu. Nah, sekarang kita kaliin. Berarti hasil kalinya lim X mendekati 9. Yang ini nggak usah dijabarin ya. Jadi tetap kita buat gini aja. Akar X min 3 sama. Oh, yang atas di, sorry. Yang atas dijabarin yang bawah, maksudnya yang tidak dijabarkan ya. Yang atas ini karena perkalian sekawan, bentuk asli dengan bentuk sekawannya berarti depan kali depan. Akar X dikali dengan akar X berarti jadi akar X kuadrat atau akarnya hilang. Jadi X aja. Kemudian min 3 dikali plus 3 berarti jadi min 9. Nah yang bawahnya kita nulisnya nggak usah dijabarkan ya. Jadi tetap gini dulu. Karena nanti pasti ada salah satu yang bisa dicoret. Nah ini bisa kita coret nih karena sama. Ya, ini 1, ini 1. Jadi kita tinggal punya lim X mendekati 9, 1 per akar X ditambah 3. Nah, udah dapat seperti ini, sekarang kita substitusi nilai X-nya, yaitu 9.
9. Jadi kita punya 1 per akar 9 ditambah 3. Akar 9 itu 3, berarti kita punya 1 per 3 ditambah 3, yaitu 1 per 6. Ini adalah hasilnya. Untuk nomor 5. Sekarang nomor 6. Ya, nomor 6 sama. Kita coba substitusi langsung. 5 min 5. Ini akar 5 min akar 5. Oh, ternyata hasilnya juga 0 per 0. Ini tak tentu. Jadi nomor 6 sama, kita kalikan dengan sekawan. Jadi lim X mendekati 5, X min 5, dibagi dengan akar X min akar 5. Nah ini sekawannya yang mana? Sekawan penyebutnya, karena penyebutnya yang ada bentuk akarnya ya. Nah sekawannya berarti kalau di sininya min, berarti sekawannya kita punya tandanya plus. Akar X plus akar 5, yang ini juga. Akar X plus akar 5. Nah, kemudian ini lim X mendekati 5. Yang atas kita buat tetap dulu ya. Nggak usah kita jabarkan. Jadi bentuknya gini. Nah, lalu yang bawah bisa kita kalikan depan kali depan. Akar X dikali akar X berarti jadi akar X kuadrat atau X ya. Sama kayak tadi ya. Terus yang ini belakang kali belakang. Min akar 5 dikali akar 5, akarnya jadi hilang. Nah, jadi 5. Ada yang sama? Ada. Ini sama ini. Ini tinggal 1. Jadi kita tinggal punya di sini lim X mendekati 5, akar X ditambah akar 5. Per 1. Tapi kalau per 1 kan nggak usah ditulis ya. Ganti X-nya dengan 5. Nih. Jadi di sini kita punya akar 5 ditambah akar 5. Yaitu akar 5 ditambah akar 5. Ayo, masih inget nggak? Nah, ini kan sama aja gini. Kayak X ditambah X. Kan jadinya 2X ya. Berarti kalau akar 5 ditambah akar 5 hasilnya pasti 2 akar 5. Tuh. Ini untuk nomor 6. Sekarang nomor 7 yang terakhir. Nah, ini kalau kita substitusi langsung, kita cek dulu. Ternyata hasilnya, nah, ini 9 dikurangi 9, 0. Ini akar 4. Akar 4 tuh berapa? 2. 2 dikurangi 2, 0. Berarti ini bentuk tak tentu juga. Nah, kita kalikan dengan sekawan ya. Bentar. Duh. Ini nomor 7. Lim X mendekati min 3. Akar X plus 7 min 2. Nah, nih. Nah, ini bentuk sekawannya akar yang gini ya. Akar X plus 7. Kalau tadi kan cuma akar X dikurangi sesuatu atau akar X ditambah sesuatu. Nah, berarti kalau kayak gini bentuk sekawannya, kita buatnya sama nih yang di dalam akar. Akar X plus 7. Nah, ini min kan? Berarti sekawannya adalah plus 7. Nah, akar X. Oh, ini plus 2 ya, sorry. Plus 2, bukan plus 7. Nah, yang ini akar X plus 7 plus 2. Nah, sekarang kita coba kalikan. Yang atas tetap dulu. Nggak usah dijabarin. X kuadrat min 9. Yang ini jadi akar X plus 7 ditambah 2. Bawahnya. Nah, ini. Depan kali depan. Ya.
Akar X plus 7 dikali akar X plus 7. Akarnya hilang. Jadinya kita punya di sini X plus 7. Kemudian yang belakangnya 2 dikali 2. Jadi kita punya min 4. Nah, terus lim X mendekati min 3. Ini X kuadrat min 9. Akar X plus 7 plus 2. Yang bawah jadi 7 dikurangi 4 itu X min 3. Nah, ternyata di sini belum ada yang bisa kita coret. Ini bisa difaktorkan lagi ya nih. Si X kuadrat min 9 nih. Nah, ini bisa kita faktorkan. Sini ya. Tadi kalau kita punya X kuadrat min A kuadrat, berarti jadi X min 2, X min A. X plus A. Jadi kalau kita punya X kuadrat min 9, ini kan sama aja X kuadrat min 3 kuadrat ya. Berarti bentuk faktornya jadi X min 3 sama X plus 3. Oke. Sama dengan lim X dekati min 3. Yang ini jadi X min 3 X plus 3. Yang ini akar X plus 7 plus 2 per X min 3. Coret. Ini 1. Kita tinggal punya limit X mendekati min 3. X plus 3 sama akar X plus 7 plus 2. Baru kita substitusi nilainya. Nilai X-nya kita substitusi min 3. Nah ini, min 3 ditambah 3. Yang ini akar min 3 ditambah 7 ditambah 2. Berarti ini 0, ini akar 4 ditambah 2. Nah, 0 dikalikan sesuatu kan pasti hasilnya 0. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya ya, ini Ibu tadi agak sedikit berlebihan di sini caranya. Jadi sebenarnya sampai sini aja ini udah bisa langsung disubstitusi ya, karena hasilnya ketemu nih langsung. Nah coba kalau jadi kita nggak usah pakai step yang di bawahnya. Coba dari sini kita langsung kerjain gini. Kita substitusi langsung ya. Sini jadinya kita punya min 3 kuadrat dikurangi 9. Sama yang ini akar min 3 plus 7 ditambah 2. Dibagi dengan min 3, min 3. Nah, jadi sama dengan min 3 dikuadratin kan 9. 9 dikurangi 9. Yang ini akar 4 ditambah 2. Dibagi dengan min 6. Ternyata ini 0 dikaliin dengan akar 4 ditambah 2 kan 4. Bagi min 6. 0 dikali 4, 0. 0 dibagi min 6 hasilnya 0 ya. Kalau masih nolnya ada di pembilangnya berarti masih ada nilainya ya, limitnya. Gitu. Ini untuk nomor 7. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti untuk soal-soal lain, mungkin kalau Ibu ini nanti akan Ibu berikan video pembahasan soal-soal yang ada di LKS ya. Untuk kalian belajar. Karena untuk soal limit ini memang harus banyak latihan soal karena bentuk soalnya bervariasi gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Coba Ibu mau lihat dulu partisipannya. Di 18 jadi berkurang lagi. Ibu mau bandingkan dengan yang pertama tadi. Oke. Coba. Oke, yang kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa dinyalakan dulu kameranya. Ibu mau foto lagi. Mau screenshot bersama, screenshot foto kalian nih untuk laporan ya.
Malam. Oke, kelihatan ya wajah-wajah yang memang sering online ya di kelas Ibu. Gitu. Ah, kita mulai. 1, 2. Ya. Oke, sudah. Oke, Ya, Bu. untuk hari ini sekian dulu